Apa desain gitu? Tempat ada kok. Dipotong mah. Kagak Ini videonya maksudnya. Dari sampai 3 aja. Berapa yang perlu biar Sudah kamu deh. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa? 1. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas dari digital entrepreneurship. Di sini tugas kami yaitu membuat website tentang jualan kami atau apa yang akan kami jual. Nah, di sini nanti di video ini akan berisikan kenapa kita membuat website ini, visi misi clothing brand kami, dan hal-hal yang lain yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama mungkin kita akan menjelaskan tentang clothing brand ini. Kenapa kita membuat clothing brand ini? Kenapa John? Menurutku ya karena mungkin di era zaman sekarang ya pasti orang tak luput dari maksudnya dari pakaian atau segala macam, pasti orang itu pasti bakal beli terus gitu, kayak pasti akan gunakan dan pasti akan dibutuhkan gitu. Nah, cuman kan akan tetapi kan orang tuh pasti punya selera, ada cita rasa, ada tes gitu yang nantinya bakal digunain untuk mereka gitu, kayak di styling lah segala macam atau apa segalanya. Nah, makanya kita menciptakan brand yang menurut kami timeless, cuman futuristik gitu, untuk kayak bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Gitu. Mungkin itu tadi sekilas kenapa kita membuat brand ini. Lalu kenapa juga kita membuat website? Mungkin biar jangkauannya lebih luas ya. Biar mungkin orang-orang yang mau pesen sama kami dari luar atau dari mana gitu, jadi gampang tinggal buka websitenya dan bisa melihat artikel-artikel kami. Filosofi dari brand kami yaitu keberuntungan, karena bunga clover ini merupakan disebut juga atau bunga beruntungan. Ya jadi kan namanya itu kan Clover 9 ya. Jadi bisa dibilang clover itu membawa keberuntungan karena luck kan. Karena dari luck itu, terus 9 tuh yang artinya ya angka keberuntung gitu, kayak angka yang selalu menjadi angka yang selalu kayak hampir sempurna gitu. Jadi ya menurutku itu udah pas banget dari filosofinya, dari brand yang kami buat ataupun nama dari yang kami buat juga. Terus juga ada kayak alasan kami membangun website ini. Nggak apa-apa. Ya jadi dibangun ya atas keyakinan diri sendiri gitu, kayak ingin mengikuti perkembangan zaman ya, bukan sekedar soal penampilan ya, tapi juga kayak ada perjalanan hidupnya, jadi kayak lebih berwarna aja, kayak orang tuh dilight nanti sama orang lain kayak looksnya oh good juga nih ya, ada tesnya gitu. Jadi memberikan pengalaman belanja yang kayak jujur dah langsung dari brand, kayak biar orang yang menilai sendiri gitu kayak kualitas dari brandnya seperti apa kayak gitu. Terus menampilkan kayak koleksi-koleksi dengan cerita yang konteks yang jelas, kayak misalkan ada kayak sebuah katalognya kayak clover gitu, kayak ada gambar daunnya di sini ya sesuai dengan apa yang kita buat dari brandingan namanya gitu. Terus juga menjadi arsip digital dari setiap drop atau kayak perjalanan Clover 9, kayak ya mungkin kayak pernah mengikuti perkembangan zaman gitulah, kayak apa yang telah kita aplikasikan gitu di ini ya, kita di otak kita tuangkan juga supaya orang-orang bisa menikmati juga. Terus ya membangun hubungan lebih yang lebih dekat gitu, maksudnya lebih dekat kepada komunitas kami, kayak misalkan ada komunitas juga pasti banyak yang suka-suka kayak styling atau kayak mix and match, kayak berpakaian di anti mainstream gitu. Nah itu nanti memberikan juga kesan yang baik, kayak oh ini bagus juga ya cuttingannya ataupun kayak desainnya oke gitu untuk dipakai gitu. Dan adapun visi misi dari Clover 9 ini yaitu menjadi brand streetwear ya, karena kan kita Y2K kan temanya, Y2K, jadi menggabungkan antara desain timeless dengan dirubah ke futuristik, yaitu mempresentasikan keberanian atau keberuntungan, yaitu dengan kebebasan berekspresi sebagai modern gitu. Kayak tadi kan walaupun desainnya lama tapi harus futuristik gitu,
jadi sobek-sobeknya tuh ada gitu, ada kesan Seninya musiknya ada ya, ya? seninya gitu. Seninya ada ya? Jadi di mana setiap pakaian memiliki makna dari setiap pakaian yang membawa cerita sendiri. Ya itu yang tadi saya bilang, kayak cuttingannya kah atau apanya gitu. Ya. Selanjutnya itu ya, boleh saya dulu. Oh iya boleh, misi-misinya. Oke, pertama itu misi dari Clover9 sendiri. Kami ingin menciptakan brand streetwear dengan kualitas premium. Oke, misinya menciptakan brand streetwear dengan kualitas yang nyaman dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk beberapa kegiatan seperti kegiatan komunitas yang hanya brand-brand streetwear yang kayak Y2K kayak kita gini aja, tapi bisa dipakai juga buat sehari-hari gitu maksudnya. Terus kita akan menghadirkan desain yang terinspirasi dari konsep keberuntungan, proses hidup dan budaya street. Budaya street ya kayak mungkin kayak zaman-zaman dulu gitu kali ya. Ya. Terus memberikan ruang bagi orang-orang yang ingin mengekspresikan identitas dan kepercayaan dirinya. Lalu menjaga konsistensi kualitas, detail dan karakter dalam setiap koleksi itu pasti wajib buat brand kami. Lalu yang kelima, kami ingin membangun komunitas yang saling terhubung melalui gaya dan nilai yang sama. Jadi kami bisa jadi ingin mengumpulkan beberapa orang yang selera sama kami, atau mungkin orang-orang yang ingin terjun yang ya mungkin mereka menarik dengan brand-brand seperti kami ingin membangun komunitas seperti itu. Lalu mungkin nilai-nilai dari brand kami mungkin ya, yang pertama itu ada authenticity, atau setiap desain yang kami buat ini mempunyai identitas dan ceritanya sendiri. Jadi seperti yang Pauji bilang tadi, mungkin nanti ada gambar bunga clovernya yang menandakan keberuntungan dan menjelaskan brand kami gitu, mengartikan keberuntungan. Lalu ada quality first, kayak quality sebagai nomor satu lah di brand kami. Jadi kami juga nggak ingin mengecewakan orang-orang yang beli. Ya masa baru sekali beli langsung sobek, itu nggak bakal mungkin di brand kami. Dari bahan, potongannya, dan detail adalah prioritas dari kami. Lalu kami juga menyediakan meaningful design. Jadi setiap desain yang seperti saya bilang tadi mempunyai meaningnya sendiri, atau apa ya sebutan meaning itu ya? Artinya sendiri. Iya itu dia. Jadi kita akan menghadirkan passion dengan pesan, bukan hanya sekedar visual yang bagus, tapi menggambarkan pesan-pesan tersebut. Lalu kami juga akan membangun confidence buat yang make, jadi membantu pemakai merasa percaya diri. Ya seperti itulah brand kami. Lalu community tadi yang saya bilang, brand tumbuh dengan bersama orang-orang di dalamnya. Jadi brand kami akan tumbuh bersama orang-orang yang mungkin saya rasa sama kayak kami, atau juga mungkin orang yang baru mau terjun gitu. Lanjut, mungkin kita lanjut ke website-nya kali ya, Will? Oke, boleh. Jadi intinya kayak brand clothingan kita itu pengen jadi kisah dari hidupnya yang beli gitu loh. Jadi yang beli itu ada cerita dari brand kita yang dia beli gitu. Jadi semisal kayak dia make baju brand kita tuh makanya di skateboard gitu. Terus dia dengan bermain skateboard jatuh-jatuhan gitu, sobek-sobekan. Nah itu menjadi kisah dia dalam hidupnya dengan memakai brand kita. Jadi dia ingat gitu loh, dia bermain skateboard jatuh-jatuhan gitu. Wah dia makanya brand kita nih, jadi keinget gitu loh. Pengen jadi kisah dalam hidupnya gitu. Mungkin langsung ke itunya. Oke, Langsung di ke sini, websitenya aja. ya. Nah di sini bisa kalian lihat di layar ya website kami. Mungkin di atasnya Will ada apa, Will? Di sini ada homepage-nya dengan tagline-nya Vilaki Wear Clover. Jadi ketika ya itu dengan brand bernama Clover9 itu ya dengan kayak keberuntungan lah ketika kita memakai brand kita. Nah di sini ada collection-nya, terus ada shop all di collection ini. Nanti kita langsung ke bar collection, dan ketika ke shop all, nah di sini ada produk-produk, semua produk dari semua katalog di sini. Atau semua collection ya, Will? Iya benar. Terus di sini ketika kita menekan Satu collection, dia dia akan menampilkan. iya,
tergantung dengan collection, sesuai dengan collectionnya. Misalnya produk dengan collection jewelry ya, di sini ada kalung, necklace. Nah di sini kita bisa langsung add. Nah di sini masuk ke keranjang. Nah di sini juga bisa nambah lagi, enggak cuma satu produk. Misalnya ke kos nih, kita tambahin add varsity jacket, otomatis keranjangnya nambah 2 gitu. Dan juga di sini juga kita bisa menambahin, contoh lucky clover tee dan shirtnya, otomatis menjadi 4 gitu. Silver clover necklace, varsity jacket, lucky clover tee and shirtnya. Nah di sini kita bisa check out dengan total harganya ya. Nah, di sini kita namanya dulu nih, contoh nama siapa, Kiwil, emailnya ini Dava Wildan, nomor HP ini contoh, dan alamat lengkapnya, contohnya Jalan Jamblang 1 nomor 45 buat pesanan. Nah otomatis masuk ke database dari Clover9 ini. Ntar yang mau cut siapa? Nah di sini tadi udah kelihatan jelas ya, kita membeli tadi beberapa produk, yaitu dengan jumlahnya 1,9 yang ini ya. Nah di sini kita udah ada statusnya pending, nanti tinggal dari ininya kita check out gitu. Payment. Iya, payment. Terus kita bisa edit di situs adminnya gitu. Misalnya contoh tambah produk. Nah di sini tadi udah kelihatan jelas ya, kita membeli tadi beberapa produk, yaitu dengan jumlahnya 1,9 yang ini ya. Nah di sini kita udah ada statusnya pending, nanti tinggal dari ininya kita check out gitu. Payment. Iya, payment. Terus kita bisa edit di situs adminnya gitu. Misalnya contoh tambah produk. Nama produknya apa? Kita belum nambahin lagi. Shirt mungkin ada. Oke, share. Tapi kita belum ini ya. Apa namanya? Baju. Iya, Udah kita bilang aja iya kita nambahin di sini, udah Yang gitu kemarin? aja. Udah di add coba. Udah kita nambahin aja ntar. Iya. Gambarnya Bisa nambahin di sini Iya, udah. ambil, oke. ambil gambar dulu. Oke, contohnya nama produknya shirt, t-shirt, barelnya t-shirt juga dengan harga 99.000. 99.000 itu namanya. Nah ini kita bisa ubah stoknya, misalnya stoknya ada 50. Nah, terus kita kasih gambar Itu guys. contoh ya, ini cuma contoh ini aja deh. Deskripsinya apa? Ya baju hangat musim dingin. Baju hangat musim dingin. Deh. Terus kita bisa fiturnya juga nanti ketika kita menyentang ini fitur, nanti brand ini bisa tampil di paling atas gitu loh. Jadi kayak misalnya ada brand baru masuk, ada produk baru masuk, nanti collection bisa ya, collection iya, baru. jadi collection baru gitu. Langsung aja simpan. Kalau Nah, itu. koleksi pilihnya ini mau pilih di Clover Vision.
Nah di sini udah otomatis ya t-shirt di koleksinya di Clover Vision harganya cuma 99.000. Nah di sini langsung ke update. Nah ini t-shirt 99.000, still here di spread. Ini cuma contoh aja ya. Cuma contoh aja. Nah di admin juga kita bisa edit gitu. Misalnya yang tadi harganya 99.000, kita ubah nih ke 1 juta. 300 Oke 300. untuk ukuran t-shirt ya. Iya 300. Update. Nah. Otomatis tuh 300. Nggak kelihatan ya? Atas Nggak kelihatan tuh. Oke 300. Ya. Jadi sesuai juga ini ya apa namanya collection yang kita pilih tadi. Otomatis juga udah masuk ke collectionnya gitu. Segitu aja. Ya mungkin dari website segitu aja ya. Tapi ini tetap ada, nanti bakal ada kayak proses pengembangan dari web, karena ini kan cuman kayak sebagai gambaran nantinya. Ini juga masih di tahapan proses, tapi ya kurang lebih seperti ini. Nanti pun juga ada kayak ini, misalkan kayak dari setiap katalog nanti ada kayak dari berbagai sisi dari bajunya, ataupun di sini kan belum ada ukuran gitu-gitu. belum ada ukuran segala macam. Jadi di setiap ukurannya ada stok berapa, di setiap ukuran ini ada stok berapa. Untuk terus juga nanti untuk paymentnya kan juga ini kan belum disambungin bisa ke mana aja segala macam untuk segala paymentnya. Ini baru satu payment doang. Iya. Ya mungkin ini baru Tapi tetap ya masih tahap pengembangan, masih banyak yang kurangnya. Nanti pun juga setiap artikel mungkin kita bisa buat lebih menarik lagi, kayak misalkan kita buat ini nih gambar ini nih, itu kayak dibikin 3D ataupun animasi sebagai kayak teaser dari produk yang baru kita mau launching itu. Dan kebetulan juga kita lagi belajar Blendernya. Ya intinya akan terus berproses, nggak bakal stuck di situ aja brand ini gitu. ya, mungkin kayak gitu ya gambaran dari brand kami. Terus juga untuk pasarnya banyak yang nanya pasti nih, untuk pasar dari brand ini tuh kayak gimana gitu ya kan. Kan kita tadi belum ngejelasin ya. Biar masa kayak gini umur yang 50 itu nggak mungkin. Ya walaupun ada timelessnya nggak yang tua gitu pakai ya timeless, walaupun timeless kayak ya tetap, tapi ada yang menggunakan ya yang paling yang memang dari mudanya udah kayak fashionable gitu atau kayak seperti apa. Tapi untuk range harga yang untuk range age atau range umur mungkin dari sekitar 18 lah ya. Iya 18 sampai 18 tahun, karena kan udah sedang mencari jati diri. Nah, ini bisa tuh untuk membantu mencari jati dirinya kalian gitu, kayak lebih suka ke Y2K atau kayak desain timeless segala macam gitu. Ya untuk sampai umur 25 26 ke atas mungkin udah old money kali ya. Bener, udah old money, udah pakai udah jas, casual ya. kemeja gitu. Ya untuk range harga segitu, untuk range age-nya segitu gitu. Untuk nanti untuk setiap pemasaran mungkin ya kita juga bakal pakai kayak apa namanya, influencer atau apa. Iya benar. Untuk kayak produksi atau mungkin kayak untuk bakal pasang iklan di Instagram atau di setiap sosial medianya ya, setiap kayak gitu. Ya kita tetap percaya proses ya, bukan jalan pintas gitu. Kayak yang sekali viral terus habis itu udah nggak viral lagi. Kita tetap percaya proses, walaupun lama prosesnya pasti bakal ada pelanggannya. Perlahan membangun. Terus kami juga percaya pada gaya yang jujur ya, bukan tren sesaat gitu. Kayak boleh ngikutin trennya tapi tetap harus ada inovasinya, ATM lah, amati tiru modifikasi. Terus juga kami percaya bahwa bisa membawa makna ya, baju kami atau brand kami bisa membawa makna untuk kalian ya, jadi bukan sekedar tampilan aja. Jadi gitu intinya ya, ini hadir untuk mereka yang berjalan dengan caranya sendiri ya, yang mempercayai bahwa keberuntungan berpihak ya pada mereka yang berani gitu, yang berani style atau yang berani berbeda ya, pasti bakal terlihat gitu. Orang tuh pasti nggak bakal lihat orang yang sama, tapi melihat orang yang berbeda. Kayak gitu aja. Nah, gitu aja mungkin segitu dari pemaparan materi tentang website kami dan brand kami. Mungkin juga ini sebagai mungkin buat nanti langkah awal kita menuju ke digital, menjual secara digital, walaupun nanti ada kayak Shopee atau marketplace gitu kan.
lebih mudah. lebih mudah. Terus Dibantu. juga takutnya orang-orang kalau di marketplace banyak yang meniru atau membuat brand KW. Mungkin nih jadi salah satu jalan kami buat pembeli langsung membelinya di kita gitu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar ya. Karena kan ini nanti akan diupload di YouTube. Benar. YouTube-nya siapa? YouTube-nya Kiwil. YouTube Anda aja. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Damn.